Halo guys, ini part 8 belajar merakit RC plane FPV drone. Ya, jadi yang namanya drone itu bentuknya bisa berupa pesawat, helikopter, quadcopter, tricopter, bicopter dan lain sebagainya. Karena drone itu artinya dia bisa dikendalikan orang-orang atau dikendalikan oleh secara otonomus autopilot. Oke guys, ini pesawat FPV saya Atomic RC Swordfish ya. Jadi ini cukup besar, wingspan sekitar 1,8 meter. Dan infonya pesawat ini paling enak terbangnya, stabil, dan bisa menghemat banyak baterai karena bentuknya yang aerodinamis. Dan sirip belakangnya, kita lihat sirip belakangnya ini hanya dua bilah, hanya ada dua blade ya, dibandingkan yang pesawat tradisional tiga bilah ya. Jadi ini hanya dua. Ini adalah model uh, model sayap yang bentuk V ya, V-tail. Jadi ini menggabungkan antara fungsi rudder dan fungsi elevator. Ya, jadi seperti itu. Sama memerlukan dua servo ya, dua penggerak. Jadi nanti ini disambungkan ke sini. Oke, karena part 8 ini adalah cara menginstal, memasang FC gyro dan kamera ya, VTX, maka kita harus pertama-tama memilih letaknya, memilih letak FC-nya di mana. Oke ya, ini ini FC-nya ya, FC-nya ini guys. Attack ini nanti akan saya taruh di sini, di atas ini, dengan melihat panahnya ya, melihat panahnya. Jadi nanti panahnya itu ini seperti ini ya. Jadi panahnya ini kelihatan dari atas seperti ini, panahnya menghadap ke depan. Nah, begitu nanti akan saya letakkan di tengah-tengah sini, tengah-tengah pesawat ya, di sini ya, di tengah-tengah. Kemudian GPS-nya akan ditaruh di sini, di belakangnya gitu ya. Penting untuk diperhatikan bahwa GPS ini harus jauh dari motor ya. Ini motornya ada dua, harus jauh mungkin lebih belakang lebih bagus lagi, tapi kabelnya juga nggak boleh terlalu panjang begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah VTX. Nah, ini saya pakai DJI ya, DJI O3 ya, DJI O3 Air Unit. Nah, nanti rencananya akan saya pasang di depan sini, di atas baterai sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti ada semacam dudukan. Nah, ya, jadi VTX ini atau air unit, komponennya ada 3, kamera, VTX sendiri, dan antena ya. Kemudian ada kabelnya. Kabel ini langsung nanti ke flight controller ya. Jadi seperti itu kira-kira VTX sejauh mungkin nanti dengan receiver ya, karena bentrok sama-sama memancarkan, sama-sama menerima ya,
sama-sama menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi VTX di sini. Nanti rencananya receiver itu di sini, mungkin dibalik ya, dibalik sini receivernya, atau di mana nanti hasil pengetesannya bisa ya. Kemudian GPS di sini, maka dalam memasang piranti-piranti itu harus dilihat kabelnya ya, panjang pendeknya. Kalau terlalu panjang juga kurang bagus, tapi sebaiknya yang optimal saja ya, yang enak nanti ini misalkan dibongkar pasang. Jadi GPS di sini, FC di sini, kemudian VTX dan kamera di sini ya. Tapi nanti kelemahannya ya kita lihat ya, karena kelemahannya harus bongkar pasang karena ini adalah tempatnya untuk memasang dan mencopot baterai ada di sini gitu. Ya, kembali ke pesawat. Ini Atomic Swordfish wingspan, rentang sayap 1,8 meter. Ini kenapa saya memilih dua motor, karena sebenarnya biar baling itu nggak menghalangi kamera begitu. Nah, di sini ada bay, mungkin bisa taruh receiver di sini ya. Ini bagian bawah. Sini ada servo 2 untuk elevator dan rudder. Ada push rodnya ya. Ada pipanya di dalam, bagus banget ini desainnya. Kawatnya halus, licin, kemudian ada pipa dari plastik atau teflon ya. Jadi semut ini gerakannya. Ini servo sudah terinstall, tinggal masang ini nanti. Apakah diinstal di sini atau gimana nanti ya receivernya kita lihat. Nah, ini ada roda pendarat kalau memang darurat nanti ya. Darurat untuk mendaratkan pesawat di aspal ya. Sebaiknya sih mendarat di rumput sehingga pesawat nggak rusak. Saya kira itu mengenai pemasangan. Jadi nanti diusahakan pemasangannya itu nggak mati ya. Jadi setiap perangkat itu dibikinkan koneksi seperti ini begitu. Setiap perangkat dibikin koneksi servo Futaba ini ya, koneksi seperti ini. Nah, dan nggak boleh salah ya, nggak boleh salah. Nah, kalau perlu dan penting dilakukan adalah setiap perangkat ini harus kita lihat datasheetnya, manual booknya ya, bisa di download dari webnya produser ya, webnya pabrik. Nah, ini maksimal voltasenya berapa yang bisa dihandle, kemudian kaki-kakinya, pin-pinnya seperti apa. Nah, ini udah ada ya, jadi ada gambarnya nanti. Ini ada warnanya, ini dari pabrik kabelnya, ada warnanya. Nah, itu nggak boleh salah juga ya, terutama yang voltase ya, plus minus voltase. Dan untuk VTX ini khusus harus diperhatikan. Ini begitu dinyalakan ini akan langsung panas sekali, jadi berbahaya gitu. Sebaiknya sedia kipas ya, sedia kipas atau fan, atau apa ya, semacam kipas angin kecil gitu untuk mendinginkan ini ketika nanti pengetesan ya. Ini ada kabelnya, ada koneksi USB C-type ya, ini untuk memprogram. Jadi ketika beli kita harus mengupdate dulu, update di webnya DJI ya, dengan versi terbaru untuk tipe ini ya, DJI VTX O3. Kemudian ini GPS, sama harus kita download dulu datasheetnya, kita pelajari, kita amati pin-pinnya ya. Ini termasuk yang punya magnetometer sensor atau kompas ya. Jadi ini dia ada kabelnya banyak, D, C, R, TV, RT itu pemancar, penerima pemancar, V voltase, G itu ground, D itu
D dan C untuk koneksi magnetonya ya, SDA dan CLA kalau nggak salah ya ini ya. Nanti akan disolder ininya bawahnya dengan standar servo konektor Futaba juga, jadi supaya gampang masukinnya. Kemudian ini adalah flight controller ya, Matek. Ini tidak ada pinnya ya guys, jadi bentuknya tab. Ada beberapa flight controller yang bentuknya sudah ada pinnya ya, kayak 405 gitu, sehingga langsung colok aja. Tapi ini saya suka yang ini karena ini slim dan ini ringkas gitu ya, ringkas dan ringan ya kan, ringkas dan ringan dan muat di pesawat yang tadi, jadi tidak terlalu tebal. Dan ini nanti akan saya solder ke tab-tabnya ya, sini ada banyak tulisannya tab-tabnya, dan nanti akan disolder tabnya. Kalaupun enggak, nanti kita akan bikin semacam pin yang berasal dari sambungan servo ya. Ini kita lihat, ini adalah standar servo Futaba gitu ya. Nanti akan ini kita sambungkan ke GPS ya. Nanti akan ada konektor lawannya ini yang kita solderkan ke sini gitu ya. Nanti kita sesuaikan misalkan S1, S2, S3, S4, S5 untuk motor dan servo-servo. Berikut voltasenya V dan G-nya, kemudian ada TR-nya, T dan R-nya, T1, R1, T7, R7, T5, R5 ya. Jadi bebas. Kemudian juga nanti ada apa nih? Ada baterai VTX, nanti kita cari mana yang 9 volt gitu ya. Kita bisa pelajari di manual FC ini 9 voltnya di mana kita dapatnya ini nanti ya. Nah, kemudian untuk receiver nanti ada pakai S-Bus atau pakai R dan T juga bisa, tergantung konfigurasinya. Kemudian juga ada sensor ini ya, sensor kualitas baterai ya, kualitas penerimaan radio nanti seperti apa. Nah, saya kira itu dulu yang part ke-8 ini. Berikutnya kita akan langsung setting di software untuk konfigurasi FC ini. Bisa pakai INAV, nanti INAV ya, INAV, banyak di Google. Untuk part berikutnya akan konfigurasi dan kalibrasi FC-nya di INAV, kemudian baru penyolderan. Saya kira itu untuk part 8. Makasih.